Halo teman-teman, balik lagi di channel Hendra Galeries. Sesi video kali ini aku akan membuat barang bekas seperti paper bag yang aku gunakan ini menjadi barang yang berguna atau bernilai hanya dengan menggunakan cat akrilik yang akan aku gunakan pada kali ini. Dan itu harganya murah ya, cuma 20 ribuan dibandingkan dengan cat-cat lainnya. Hal yang pertama kita lakukan adalah buat dulu framenya atau batasi area gambarnya dengan menggunakan washi tape agar ketika kita melukis itu tidak beleberan kemana-mana. Dan ini bisa kalian lakukan gak hanya kalian yang hobi melukis saja, tetapi mungkin buat kalian yang memang jarang melukis atau gambarnya kurang terlalu bagus, itu bisa juga digunakan. Dan ya abstrak atau lukisan abstrak juga bisa. Dan ini sebenarnya kalau kalian lihat di Gramedia atau di toko-toko stationery lainnya, itu paper bag yang lukisan kayak gini tuh bisa dijual loh. Bagi kalian yang memang punya paper bag gak terpakai seperti yang aku ini, boleh dicoba gitu. Dan sebenarnya ini bisa dijadiin bisnis kecil-kecilan sih buat kalian gitu. Dan nah, ini cat yang aku gunakan juga bukan cat akrilik yang mahal. Tahan warnanya juga bagus sih kalau menurut aku, dan itu harganya cuma 20 ribuan loh teman-teman. Dan kalau kalian juga beli paper bag yang seperti ini, itu aku lihat sih harganya hanya 3.000 sampai 5.000. Tapi kalau kalian jual mungkin bisa 10 kali lipatnya nih, dari 3.000 ke 30.000. Dan untuk satu kali ngelukis itu nggak habis kok catnya, bisa digunakan beberapa kali gitu. Lukisan yang akan aku buat ini sebenarnya agak semi abstrak itu, tapi main theme-nya itu lebih kepada bunga ya, bunga. Karena sebenarnya paper bag ini tuh aku mau pakai sebagai bungkus kado ataupun ya bingkisan, misalkannya buat graduation ataupun buat teman-teman kalian yang wisuda atau ulang tahun gitu. Nah, ini di sini sebenarnya aku awalnya mau menggambar kayak bunga di apa ya namanya tuh, kayak bunga gantung gitu, tapi karena mungkin ada salah gambar jadi aku rubah konsepnya itu menjadi kayak bunga dalam bentuk kumpulan bunga kayak gitu. Nanti kalian bisa lihat di akhir sih sebenarnya. Dan untuk akrilik ini ya, sebenarnya teknik cat akrilik ini lebih mudah loh dibandingkan kalau kita menggunakan watercolor gitu. Karena kita tidak main pigmen sebenarnya, karena justru kalau main pigmen kayak di watercolor itu mungkin perlu beberapa kali latihan. Tapi kalau cat akrilik ini menurut aku dan beberapa kali aku baca sih sebenarnya banyak digunakan juga oleh pemula, karena aplikasinya itu gampang gitu dibandingkan dengan cat-cat watercolor ataupun cat air seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa gunakan gitu, atau bisa coba di rumah ya, kalau misalkannya nggak di paper bag, di kertas karton juga bisa gitu untuk latihan-latihan kayak gitu. Dan sebenarnya tujuan aku buat video ini tuh kayak aku ingin memanfaatkan barang-barang bekas yang memang sebenarnya ini udah lama gitu nggak kepake, dan daripada nganggur gitu, kenapa nggak coba aku buat sesuatu yang baru atau sesuatu yang memang bisa di reuse gitu, didaur ulang buat dipakai kayak gitu. Mau ngomong tentang reuse sendiri, hal-hal kecil seperti ini tuh bisa mengurangi adanya sampah gitu loh teman-teman. Daripada kalian buang dengan begitu aja, kan kita bisa manfaatkan. Dan selain itu juga, kalau misalkan kalian lebih kreatif lagi, kalian punya channel atau link yang banyak, sebenarnya ini bisa dijadikan ladang bisnis gitu. Terkadangnya kalau kita ngomongin bisnis itu, ide bisnis itu bisa muncul dari mana aja gitu. Kalau menurut aku gitu, gak harus adanya planning atau rencana, tetapi kadang satu ide itu bisa muncul begitu aja. Dan apa salahnya gitu kita coba seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan aku buat video seperti ini itu bisa memberikan informasi, bisa memberikan inspirasi buat kalian juga gitu. Apalagi di masa-masa lockdown seperti ini, daripada kita ngabisin waktu hanya dengan main gadget, ya udah gitu, main gadget, main game, gak ada akhirnya, habis kuota. Kenapa nggak coba gitu? Selain bisa menghasilkan uang ataupun yang lainnya gitu, ini juga kan kayak training soft skill kita. Mungkin yang kalian itu gak sempet waktunya buat gambar, sekarang itu diberi kesempatan buat bisa menggambar, kemudian melatih lagi gitu, yang sempet kayak vakum. Karena aku juga sebenarnya selama SMA sambil kuliah itu sempet vakum juga sih, kayak ngelukis-lukis seperti ini gitu. Walaupun memang sudah hobi dari kecil, tapi sempet juga gitu dulu kayak ke distract waktunya hanya untuk kuliah dan sekolah gitu. Dan
kalau menurut aku sih ini tuh kesempatan gitu, kalau kita punya soft skill, ya apa ya, mumpung ada waktu gitu, ya harus gitu, lanjutin aja gitu. Dan buat kalian juga yang memang jarang gambar itu, ya nggak usah berkecil hati kayak aduh gambarku jelek nih, gambarku nggak bisa. Kalau misalkannya kita latih-latih terus tiap hari itu ya pasti bakal ada progres gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa ngelakuin apa hal yang aku lakuin juga gitu. Sekalian mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan ini juga ya tadi gitu bisa dibikin ladang usaha buat teman-teman juga. Oke teman-teman, jadi seperti ini akhirnya. Dan untuk finishing sebenarnya optional ya, bisa kalian kayak kasih lettering. Kalau aku di sini sebenarnya nggak kasih lettering karena ini tuh space-nya sangat-sangat minim. Jadi kayak ya udah tulis biasa aja. Tapi kalau kalian buat di rumah mungkin bisa lebih rapi atau bisa lebih bagus itu letteringnya. Dan dikasih space jangan lupa, karena sebenarnya itu ada tekstur dan timbul gitu kalau pakai akrilik, nggak seperti watercolor yang transparan atau tipis. Ya mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan inspirasi buat kalian semua dan bisa ke-trigger ya waktunya untuk lebih produktif lagi. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan sekarang ini kali ini tuh menghasilkan manfaat untuk kalian semua. Dadah.